kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes semua. Tes sound dulu nih. Apakah terdengar dengan jelas? Jelas, Kang. Jelas ya. Jelas, Pak, Bismillah. jelas. Sekali, Pak. Jelas ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua baraya yang ikut di workshop kali ini ada dalam kesehatan dan keselamatan. Selalu kita mengingatkan untuk tetap menjalankan prokes ya dimanapun, kecuali di rumah lah ya. Di rumah boleh buka masker. Saya ini ada di kamar sendiri, jadi buka masker saja, nggak masalah. Ingatkan anak, istri, saudara, keluarga semua, karyawan, sahabat untuk menerapkan prokes. Ingat, sekarang virusnya rada-rada lebih reaktif, jadi semua orang yang tadinya kita nggak kenal, sekarang makin kita kenal, makin terpapar. Jadi kalau dulu yang terpapar orang yang mungkin tidak kita kenal, tapi makin ke sini di grup, di WA, dimanapun makin yang kita kenal, yang kena COVID. Jadi pesan saya untuk semua baraya, tolong tetap terapkan prokes. Yang kedua, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga amal ibadah kurban kita diterima Allah, dan yang belum berkurban mudah-mudahan tahun depan bisa berkurban. Oke, saya akan langsung share screen aja ya, Mas Denny ya. Oke, Kang, siap. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi yang akan kita diskusikan dalam insya Allah 2 jam ke depan adalah terkait dengan audit internal QHSE. Pada webinar yang lalu kita sudah membahas sebenarnya terkait lebih spesifik lagi terkait dengan program audit internal QHSE. Nah, ini topiknya lebih luas ketimbang hanya sebagai program. Akan tetapi karena kita kasih frame workshop, jadi lebih banyak terkait dengan latihan. Insya Allah besok kita akan coba diskusi lebih banyak ke latihan dan pemahaman terkait dengan pelaksanaan audit, contoh-contoh soal, contoh-contoh temuan audit, dan daftar pertanyaan apa yang harus atau perlu diajukan atau dipersiapkan ketika melakukan internal audit. Hari ini kita akan membahas beberapa teori dasar terkait dengan seorang auditor internal QHSE. Jadi fokus kita hari ini adalah terkait dengan auditornya, jadi teknik audit dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, batasan ruang lingkup training dan workshop hari ini adalah kalau kita ngomongin tentang kompetensi baraya semua, apapun yang berdampak bagi bisnis Anda tuangkan, ya, Anda tuangkan. Mohon di itu dulu boleh di mute. Potensi risikonya adalah produknya rusak. Jadi risk ini adalah bukan hanya safety ya Pak ya. Saya garis bawahi risk bukan safety tapi kepada produk failure. Nanti jam 1. Halo, Mas Admin. Namanya failure multi-track analysis atau FMA bersama saya. Cek. Mohon bisa di mute Pak. Setelah jam 1 siang, jam 2. Dari admin aja coba di mute. Sampai jam 5 sore. Stay at home. Jangan keluar, saya. Bentar Pak. Oke. Maka actionnya itu rata-rata serang dana pasti tahu ya. Kalau ada risiko, action kita adalah kita resiko. Oke, mohon maaf ya baraya semua. Kita lanjut ya. Jadi di konsep dasar dari kompetensi seorang QHSE atau seorang pekerja itu tidak lepas dari 3 aspek.
Misalkan Yang apa? pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap. Baraya semua, kalau Baraya menemukan SKKNI atau standar kompetensi dimanapun di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ya, itu terdiri dari 3 aspek ini, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada lingkaran Kalau yang sudah punya anak, biasanya bisa terlihat dalam rapot. Rapotnya juga begitu, laporan kinerja pendidikan itu terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi semua di Indonesia itu, kalau ngomongin kompetensi, tidak lepas dari 3 aspek. Ingat, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Khusus untuk internal auditor QHSE, pengetahuan yang wajib dimiliki atau dikuasai adalah terkait dengan sistem manajemen. Bisa banyak, ada sistem manajemen mutu, ada sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen yang lain yang sekarang sedang dikembangkan atau sudah diterapkan di berbagai tempat kerja. Misal, sistem manajemen anti penyuapan, sistem manajemen keamanan data informasi, banyak. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang harus dikuasai oleh seorang internal auditor adalah regulasi dan norma. Terdiri atas peraturan, standar, best practice, kemudian SOP dan work instruction. Terkait dengan SOP dan work instruction itu spesifik terhadap tempat kerja atau perusahaan Baraya di tempat masing-masing. Jadi, seorang internal auditor wajib mengetahui SOP dan WI atau work instruction yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Nah, pada saat ini di training dan workshop hari ini dan besok kita tidak membahas terkait dengan manajemen sistem, regulasi, dan norma, tetapi kita akan membahas terkait dengan keterampilan dan sikap seorang internal auditor QHSE. Jadi clear ya, jadi begitu. Untuk keterampilan seorang internal auditor QHSE itu terdiri dari banyak hal. Tapi kita akan coba beberapa saja yang wajib untuk dikuasai oleh seorang internal auditor QHSE dari sisi aspek keterampilan. Yang pertama adalah prinsip-prinsip audit, yang kedua teknik audit, yang ketiga metodologi audit, yang keempat adalah program audit, pelaksanaan audit, laporan audit, dan tindak lanjut audit. Nah, ini 2 hari ini kita akan coba berdiskusi terkait dengan keterampilan seorang internal auditor. Terkait dengan sikap, itu terdiri dari banyak hal, tetapi dapat kita kategorikan menjadi 2 saja. Yang pertama adalah interpersonal skill dari seorang internal auditor, dan yang kedua adalah kode etik. Nanti akan kita bahas ya, Baraya. Jadi, batasan kita hari ini dan besok adalah terkait hanya dengan keterampilan dan sikap saja. Untuk pengetahuan, manajemen sistem dan regulasi norma, saya hanya menyajikan atau menyinggung sedikit saja. Lanjut. Nah, kita coba terkait dengan audit. Audit itu ya, Baraya sudah paham dan sudah mengetahui apa itu audit. Audit itu adalah pemeriksaan. Jadi pada dasarnya audit itu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis dan independen, artinya mandiri. Lihat, ada kata sistematis dan independen. Jadi nggak bisa dadakan, nggak bisa keroyokan, nggak independen. Seseorang mengaudit bagiannya sendiri, itu tidak bisa. Terhadap pemenuhan kriteria, ingat, terhadap pemenuhan kriteria. Jadi yang dicari itu adalah terpenuhinya kriteria yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan. Jadi ingat, harus direncanain. Tidak boleh audit itu mengaudit program yang dadakan, baru hari itu dibikin. Dan dilaksanakan dalam rangka penerapan QHSE atau SMK 3 di perusahaan. Jadi clear,
Audit itu pemeriksaan, namanya diperiksa berarti harus ada objek yang diperiksa. Siapa yang memeriksa, siapa yang diperiksa, objeknya apa, buktinya apa, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kapan audit itu dilakukan? Nah, kalau kapan audit dilakukan itu banyak faktor yang bisa menyebabkan referensi ya audit itu dilakukan. Bisa ada yang bulanan, bisa ada yang semesteran, bisa ada yang tahunan, bisa ada yang 2 tahun sekali, ada yang 3 tahun sekali, Pak, ada. Kok bisa begitu? Ya bisa karena beberapa pertimbangan yang bisa kita kemukakan di sini adalah yang pertama adalah terkait dengan kompleksitas proses. Ya kan? Makin sederhana prosesnya dan resikonya makin rendah, auditnya makin jarang. Boleh jadi 2 tahun sekali, boleh jadi 3 tahun sekali. Tetapi kalau makin kompleks, baraya semua, auditnya akan semakin kerap. Artinya dalam setahun boleh jadi 1 kali, boleh jadi 2 kali ya. Yang kedua terkait dengan kematangan proses. Nah, proses yang sudah matang, advance, artinya menerapkan metodologi yang sudah proven di dunia, biasanya di auditnya akan lebih jarang. Boleh jadi setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, jadi begitu. Makin tidak matang atau masih dalam tahap percobaan, auditnya akan semakin kerap. Boleh jadi setahun 2 kali, setahun 4 kali, ya, begitu. Atau ada juga berdasarkan pengalaman yang lalu. Pengalaman yang lalu itu misal, ketika audit tahun lalu, ditemukan ketidaksesuaiannya itu banyak. Makanya auditnya akan makin diperbanyak. Boleh jadi dari segi waktu, boleh jadi dari segi lokasi. Kalau dulu ketika audit pertama misalkan yang dijadikan lokasi audit itu sampel. Ketika ketidaksesuaiannya banyak, akhirnya diputuskan audit berikutnya tidak ada sampel, tetapi semua bagian, semua departemen menjadi lokasi audit. Begitu. Kemudian yang selanjutnya, pengalaman yang lalu adalah terkait dalam kinerja perusahaan atau tempat kerja. Kalau kendalanya banyak, kemudian kinerjanya tidak tercapai, boleh manajemen meminta kepada tim audit atau MR, tolong audit tahun depan atau selanjutnya dilakukan lebih kerap. Kalau misalkan pertamanya 1 kali dalam setahun, boleh jadi dilakukan 3 kali dalam setahun. Begitu ya, Baraya. Jadi audit itu tidak saklek kecuali ditentukan lain oleh regulasi. SMK 3 itu kalau sudah sertifikasi pertama, diauditnya lagi nanti. Setelah 3 tahun datang lagi auditornya ke tempat kita untuk audit lagi. Nah, biasanya di situ kita banyak lengah. Makanya internal audit pada sistem manajemen K3 PP50 itu sangat berperan penting. Karena apa? Ngingetin Bapak Ibu. Karena audit PP50 itu di auditnya lagi datangnya nanti. Setelah 3 tahun datang lagi. Baru disertifikasi lagi oleh external parties. Gitu ya. Kemudian tujuan audit, tadi dari definisi sudah kita bahas sedikit terkait dengan tujuan audit. Tujuan audit itu apa sih? Mencari kesesuaian, mencari pemenuhan. Benar nggak nih sudah dipenuhi? Benar nggak nih sudah sesuai? Nah, jadi tujuan audit kalau kita jabarkan dari 2 tema di atas itu adalah ada 3, menilai secara kritis, memastikan bahwa pengelolaan QHSE di perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan di sini adalah bisa regulasi, standar teknis, standar K3, atau norma-norma lain yang dianut oleh perusahaan. Yang sempitnya adalah implementasi sudah betul, belum, sudah diimplementasikan belum, sudah sesuai belum dengan SOP. Itu aja sebenarnya. Kalau tujuan audit internal. Yang selanjutnya, kalau sudah diketahui
maka langkah-langkah mengendalikan bahaya potensial akan semakin mudah karena bisa diidentifikasi ketika audit. Jadi tujuan audit itu sebenarnya menentukan atau mengetahui kesesuaian apa yang diimplementasikan dengan apa yang direncanakan. Apa yang diimplementasikan dengan standar, norma, peraturan yang diacu atau dianut oleh tempat kerja kita. Ya. Khusus untuk internal audit, kita banyak best practice-nya adalah membandingkan pelaksanaan di lapangan dibandingkan dengan SOP-SOP yang ada di perusahaan. Jadi lingkupnya lebih detail. Artinya standar SOP menjadi referensi, kemudian temuan-temuan audit sebagai bukti implementasi dari SOP. Begitu. Nah, ini adalah tipe-tipe audit Baraya. Jadi ada audit pihak satu. Nah, first party kalau bahasa Jermannya, Medan tuh ya, first party. Nah, internal audit termasuk audit pihak pertama. Jadi organisasi atau tempat kerja mengaudit dirinya sendiri. Oke, ini termasuk di dalamnya adalah internal audit. Kemudian audit pihak kedua itu berasal dari pihak luar organisasi yang berkepentingan karena satu boleh jadi kita memasok atau menyuplai produk atau jasa kepada mereka. Berarti ini audit pihak dua dari pelanggan atau customer. Kemudian audit pihak dua juga bisa berasal dari pemasok atau vendor. Boleh ya. Jadi bisa jadi ketika pemasok atau vendor misalkan begini Baraya. Perusahaan kita ingin bekerja sama dalam hal pasokan misalkan apa ya bahan kimia lah ya, bahan kimia. Saya perusahaan yang membutuhkan bahan kimia. Nah, saya minta ke vendor A. Nah, vendor A itu akan mengaudit kita terlebih dahulu untuk melihat kesiapan kita dalam satu aspek teknis mungkin ya. Apakah pihak organisasi atau perusahaan saya itu mengimplementasikan K3 atau enggak sehingga dia pemasok itu akan lebih tenang ketika memasok bahan kimia yang akan dipasok ke kita, gudangnya, kemudian suhu, iklim dan lain sebagainya. Atau boleh jadi pemasok atau vendor ingin memastikan bahwa kita istilahnya visible untuk dipasok. Jadi misalkan kemampuan finansial, kemudian kredibel atau enggak dan sebagainya. Itu termasuk audit pihak kedua. Audit pihak ketiga atau third parties audit itu berasal dari lembaga eksternal, badan sertifikasi. Misalkan kalau SMK 3 kita mengajukan lewat Sukopindo misalkan ya atau Surveyor Indonesia. Nah, itu badan sertifikasi audit pihak ketiga. Jadi tipe-tipe audit ada audit pihak satu ya, first party audit, ada audit pihak dua, second party audit, dan audit pihak ketiga, third party audit. Internal audit termasuk dalam audit pihak pertama. Nah, tadi yang jawab di pretest sesuai seperti ini berarti dapat poin 20. Lanjut. Referensi audit, Pak Beni, ini bagaimana dasar hukum atau dalil atau apa ya kitabnya untuk audit? Nah, ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ISO 19011 terkait dengan auditing management system. Revisi terakhir adalah versi 2018. Itu yang kita pakai di berbagai audit di dunia. Jadi itu pertama. Khusus untuk SMK 3 itu kita mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Bedanya apa, Kang Beni? Nah, bedanya itu yang pertama ini adalah terkait dengan sistem manajemen audit secara umum.
Khusus untuk PP 50 itu hanya spesifik terkait dengan SMK 3 yang berlaku hanya di Indonesia saja. Bagi saya, dua-duanya sebenarnya saling melengkapi. Kalau 19.011 itu secara umum bisa dipakai di mana saja, PP 50 hanya untuk SMK 3. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, audit di PP 50 itu lebih lebih terguide, lebih terpedomani. Karena apa? Kita hanya tinggal mengisi checklist atau checksheet yang sudah ada di PP itu. Jadi tabel tinggal diisi, ada tidak. Jadi begitu. Dokumen yang sudah diminta itu sudah dijelaskan di PP itu. Jadi tinggal diisi aja. Dokumennya ada nggak? Ada. Bagaimana pemahamannya? Tinggal diobservasi. Si karyawannya mengerti atau tidak terkait SOP. Misalkan terkait kebijakan. Ditanya, Pak Beni, misalkan Pak Beninya sebagai operator forklift. Pak Beni paham, tahu nggak tentang policy perusahaan terkait SMK 3? Oh, tahu Pak. Gini-gini. Nah, itu jadi begitu. Jadi lebih gampang. Jadi tinggal muterin checksheet atau checklist, kemudian keliling perusahaan, bertanya, mengobservasi, wawancara, mencari bukti objektif. Nah, itu bisa langsung diisi. Tetapi untuk yang 9011 itu membutuhkan pemahaman, kita meng-create lagi dokumen-dokumen dan sebagainya. Jadi referensi audit ada 2, 19.011 secara umum, dan khusus untuk SMK 3 di Indonesia itu mengacu kepada PP 50 tahun 2012. Nanti di akhir acara kita akan mensirkulasikan peraturan perundangan PP 50 dan checklist audit SMK 3 PP 50. Jangan khawatir, nanti disirkulasi oleh admin ya. Lanjut. Nah, kenapa tadi Pak Denny, Mas Denny ngomongin ini sangat penting internal audit itu? Karena baraya semua, di semua sistem manajemen, internal audit itu merupakan klausul wajib. Bahkan jika kita mau sertifikasi, Kang Beni, syarat untuk sertifikasi berapa lama dari implementasi? Misal ya, perusahaan saya perusahaan baru berdiri, kemudian pengen punya sertifikat ISO misalkan 45001 ya, atau 18001 atau 14001. Nah, batasannya berapa lama saya setelah berdiri atau setelah implementasi? Tidak ada batasan. Yang penting sudah 1 kali cycle audit, maka itu bisa disertifikasi. Artinya sudah ada pembuatan policy, sudah ada 1 kali internal audit, ditambah 1 kali manajemen review, baru itu layak untuk diajukan permohonan disertifikasi oleh badan sertifikasi luar. Jadi internal audit memegang peranan dalam proses sertifikasi. Kenapa? Kalau tanpa kalau tanpa internal audit terlebih dahulu, maka kelengkapan 1 cycle full implementasi sistem manajemen tidak terpenuhi, sehingga ketika sertifikasi itu akan dianggap major. Kalau major tidak lulus, kalau tidak lulus percuma mengajukan sertifikasi. Jadi internal audit dilakukan dulu, kemudian hasilnya dibahas di manajemen review, habis itu baru kita mengajukan sertifikasi atau audit pihak ketiga. Begitu ya, jadi pengetahuan kita bertambah. Kapan kita bisa mengajukan audit pihak ketiga ke lembaga sertifikasi? Ketika 1 kali cycle implementasi sudah dipenuhi, terdiri atas minimal 1 kali internal audit, ditambah 1 kali manajemen review. Jadi di OSAS ada, di ISO ada, 14001 ada, di 19001 ada, di 45001 ada, di SMK PP 50 juga ada. Artinya internal audit wajib dilakukan. Makanya penting baraya semua ya. Klausul untuk 45001 itu sangat
mirip dengan ISO 14001. Jadi klausul 9.2 semua sub klausul terkait dengan internal audit. Lanjut. Nah, ini menyinggung saja terkait dengan klausul-klausul di 3 standar manajemen sistem tadi. Nah, ini saya merahin karena kalau merah biasanya berasosiasi dengan safety ya, dengan OHS. Nah, ini ada di klausul mana? Nah, ada kan? Nah, gitu. Jadi di semua sistem manajemen audit, internal audit itu wajib diminta sehingga internal audit itu menjadi mandatori klausul dalam pemenuhan sistem manajemen. Oke. Lanjut, ini beberapa istilah yang ada dalam audit biasanya. Klien audit, program audit, auditi ya, auditi kita sudah paham lah orang yang diaudit ya, bagian yang diaudit. Temuan audit, hasil evaluasi. Ingat, temuan itu merupakan hasil evaluasi dari bukti audit. Jadi boleh jadi belum tentu orang yang sedang apa gitu, itu merupakan temuan audit. Boleh jadi itu baru bukti, belum dievaluasi. Ya. Kriteria audit, nah kriteria namanya kriteria kan, syarat-syarat, prosedur yang diacu begitu ya, technical expert dan lain sebagainya. Tim audit, ingat tim audit itu harus lebih dari 1, harus lebih dari 2 ya. Auditor, orang yang mengaudit. Balik lagi ke slide kedua. Ingat, kompetensi seorang auditor terdiri dari 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke. Ini 3 slide ke depan ini beberapa istilah saja dalam audit yang biasa ditemukan. Jadi nanti Baraya kalau ngaudit, ngomonginnya rada-rada keren ya istilah-istilahnya. Audit bersama. Yuk kita audit bersama. Apa sih audit bersama? Audit berjamaah kali Pak. Audit yang dilakukan pada satu audit oleh 2 lebih organisasi audit. Jadi auditinya 1 nih, perusahaan saya misalkan Roro Ageng, diauditnya oleh 2 lembaga, misalkan 1 Sukopindo, satunya misalkan apa ya, KLHK misalkan ya. Boleh itu. Audit gabungan. Nah, kalau audit gabungan diauditi tunggal pada 2 atau lebih sistem manajemen. Jadi audit gabungan itu rada-rada berantonim dengan audit bersama. Audit tunggal, sistem manajemennya banyak. Jadi pada satu saya, misalkan perusahaan saya, misalkan Tasbita, auditi tunggal, saya Tasbita. Tapi di auditnya ISO 9001 dan audit misalkan ISO 14001 ya. Program audit kemarin sudah dibahas, pengaturan atau untuk satu set audit yang lebih rencana jadi program. Jadi bikin program mulai dari perencanaan ya, persiapan sampai ke laporan. Lanjut, klien audit tadi sudah disinggung dikit, pakar teknis. Perlu Pak, perlu dalam beberapa hal. Biasanya makin kompleks suatu proses, maka orang yang dimintain pendapat itu akan semakin banyak ya. Makanya di situ Pak, auditor itu harus selalu mengasah diri. Ya, di setiap hari itu harus selalu merasa kosong. Jadi tidak boleh merasa cukup. Boleh jadi informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan itu lebih maju ketimbang bahan yang dulu kita pernah dapatkan ketika kita training atau ketika kita proses sekolah. Jadi tiap hari ilmu pengetahuan itu berkembang pesat. Jangan sampai seorang auditor itu kasarnya tidak gaul. Informasi yang berkembang di sekitaran kita banyak memengaruhi organisasi Bapak Ibu. Boleh jadi itu berkembang. Teknologi yang dulu kita anggap sangat canggih, mungkin sekarang sudah ketinggalan zaman. Seorang auditor harus
selalu mengembangkan diri terhadap tadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya. Jadi jangan sampai seorang auditor nggak bisa mengoperasikan Microsoft Office misalkan ya, tidak bisa mengoperasikan Zoom misalkan, Zoom meeting, Google meeting, apalagi Windows dan lain sebagainya. Jadi harus beradaptasi dengan kemajuan zaman. Lanjut. Istilah-istilah dalam audit ini ya ini istilah saja, silakan bisa dibaca ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu tulis jawaban brainstorming pertama 5 menit lah, kalau bisa cukup 3 menit di kolom chat ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui sistem manajemen QHSE di tempat kerja kita berjalan efektif? Dan yang kedua, bagaimana internal audit bisa mengidentifikasi efektivitas suatu sistem manajemen QHSE? Mending Pak Yo, ambil Effendi sama temui. Canda langsung. Silakan Bapak Ibu di kolom chat menjawab dulu brainstorming nomor 1 ya. Monggo Bapak Ibu diisi di kolom chat jawabannya. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui sistem manajemen QHSE di tempat kerja itu udah berjalan efektif? Nah, gimana? Kita nanya ke orang, nanya ke pimpinan, Pak, efektif belum, Pak? Kemudian, bagaimana internal audit bisa mengidentifikasi efektivitas suatu sistem manajemen QHSE? Nah, gitu. Silakan, ada yang berpendapat, monggo ditulis di kolom chat. Kita bahas sebentar, baru kita lanjut lagi. Namanya workshop harus begini, Pak, Bu. Jadi banyak berinteraksi. Bapak, Ibu, kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silakan raise hand atau menuliskan di kolom chat. Langsung kita respon, Bapak, Ibu, ya. Iya, sudah ada beberapa ini yang jawab. Silahkan. Iya. Siap. Bagus. Silahkan, Baraya semua. Ya. Oke. Oke. Monggo. Coba saya akan minta sampel 2 orang ya. Satu dari Mbak Natika Mutafania. Monggo. Dibuka saja. Mute-nya. Di-unmute dulu, Mbak. Silakan berpendapat terkait dengan pertanyaan brainstorming nomor 1. Silakan, Mbak. Iya Pak, terima kasih. Menurut saya itu sistem manajemen QHSE yang efektif itu ketika implementasinya yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan tersebut, Pak. Oke, ada kesesuaian antara implementasi dengan SOP gitu ya. Jadi kata kuncinya kesesuaian antara implementasi dengan SOP ya. Kemudian yang nomor 2 apa Mbak kira-kira?
Saya belum memikirkan yang nomor 2, Pak. Mohon maaf. Oke, siap. Terima kasih. Jadi Mbak Natika itu berpendapat untuk mengetahui sistem manajemen KUHSE di tempat kita itu berjalan efektif, melihat kesesuaian antara implementasi dengan SOP. Artinya ada proses membandingkan, kan begitu ya? Ada proses memeriksa implementasi, ada proses membandingkan. Bagaimana cara memeriksanya, bagaimana cara membandingkannya, itulah internal audit. Monggo yang lain, silahkan yang lain. Ada yang mau sukarelawan? Boleh Pak, saya Pak. Ya, silahkan. Kalau menurut saya, bagaimana kita mengetahui sistem manajemen QHSE ini tempat kerja berjalan efektif itu pasti dengan melakukan interview, karena tanpa kita melakukan interview kita tidak bisa tahu apakah si pekerja atau operator itu mereka bisa memahami apa yang menjadi acuan oleh perusahaan tersebut, ya termasuk di dalamnya SOP ataupun work instruction. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana internal audit bisa mengidentifikasi efektivitas suatu sistem manajemen. Yang pasti dengan berkurangnya frekuensi terjadinya kecelakaan akibat kerja. Yang kedua, adanya review terhadap implementasi dari pekerjaan itu sendiri. Jadi bisa dilihat apakah terjadi di situ suatu kesesuaian minor, mayor, ataupun hanya butuh observasi saja. Dari saya itu aja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Reni ya. Mbak Reni dari mana Mbak? Saya dari Universitas Bayangkara Pak. Waduh, keren. Di Jawa Barat kan ya, Bayangkara ya? Bekasi Pak. Bekasi. Oh, Bekasi, belakang Sumarekon ya? Betul. Oh iya, siap. Iya. Ada lagi satu lagi lah terakhir nih dari para pria ini, 2 Sri Kandi sudah unjuk pendapat, satunya dari pria. Monggo. Mas tadi tuh yang dari Medan yang sedang off, Mas Asdimen. Silakan Bang Asdimen. Siap. Baik Pak Beni. Kalau menurut saya untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mengetahui sistem manajemen QHSE di tempat kerja berjalan efektif, yaitu dengan melihat report-report atau laporan yang dikirimkan ke manajemen, yang ada yang weekly, monthly. Nah, di situ kita akan mengetahui semua sistem manajemen dari QHSE-nya berjalan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana internal audit bisa mengidentifikasi efektivitas suatu sistem manajemen QHSE. Ya, lebih kurang sama dengan Mbak yang tadi, kita melihat berkurangnya pelanggaran-pelanggaran terkait aturan-aturan keselamatan atau K3, dan juga tidak terjadinya lagi kecelakaan-kecelakaan yang sifatnya mungkin agak sedikit besar ya. Artinya kalau ada paling juga sebatas nermis-nermis begitu Pak. Ah, siap. Terima kasih Bang Asdimen. Sehat-sehat nih. Boleh menambahkan Pak? Boleh. Monggo Mas, silahkan. Baik, terima kasih. Mas ya, ini Muhlis nih. Dari mana Mas Muhlis nih? Saya di Morowali Pak. Morowali. Waduh, IMIP nih. Enggak. Dekat-dekatnya IMIP lah. Iya. Ya, salam buat orang Morowali lah ya. Siap. Kapan-kapan Sudah bisa lama saya nggak ke Sulawesi nih. Terakhir Sulawesi September 2020. September tahun kemarin Pak ya? Tahun kemarin saya dimana, ke Palu saya. Oh Palu, ya Palu masih ya 1 jam lah ke sini kalau naik pesawat. Ya, ke IMIP dulu, ke Morowalinya dengan dinas KLHK provinsi. Oke. Ya. Saya lanjut Mas. Ya oke, baik. Kalau poin 1, bagaimana kita mengetahui sistem QHSE di tempat kerja efektif? Yang pertama kan ada kebijakan tertulis dari manajemen, ada penunjukan timnya, kemudian ada ya proses evaluasi secara berkala, dan tentu ada standar. Ya. Yang kedua adalah apa-apa yang dihasilkan dari laporan audit secara berkala itu ada tindak lanjutnya,
Jadi tidak sebatas ada laporan tapi tidak ada tindak lanjut. Ada tindak lanjut, kemudian ada melibatkan semua stakeholder di internal terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang ada, dan ada evaluasi terkait sejauh mana perkembangan dari waktu ke waktu. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Nah, siap. Assalamualaikum. Yang nomor 2 ada pendapat? Ya, kalau nomor 2 efektivitas ini hasil audit itu rekomendasinya, ada evaluasinya, ada tindak lanjut, kemudian ada impact terhadap capaian sebuah perusahaan tentunya. Artinya baik itu segi produksi maupun juga dalam hal keselamatan kerja tentunya. Bahwa dari tadinya mungkin ada kecelakaan menjadi tidak ada, dari tadinya mungkin ya ada sesuatu yang sifatnya berpotensi pada keselamatan kerja itu berkurang dari waktu ke waktu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Mukhlis. Jadi kita sudah berdiskusikan terkait dengan pertanyaan ini. Begini, Baraya, semua jawaban yang dikemukakan, pendapat-pendapat itu benar, ya. Jadi bagaimana kita mengetahui sistem manajemen KHS di tempat kerja? Tadi ada yang ngomongin berdasarkan wawancara, kita akan tahu, artinya ada proses observasi di situ, nyari-nyari bukti, ngepoin orang, ya kan? Gimana tentang policy, tahu nggak policy di sini Pak? Tahu nggak tentang syarat-syarat keselamatan? Itu betul. Ada juga tadi bagaimana kita mengetahui sistem manajemen berjalan efektif. Lihat report-reportnya dilakuin enggak, kan begitu. Tadi Mas Asdimen ngomongin tentang report ya, dokumentasi apakah itu berjalan atau tidak. Kemudian ada juga tadi terkait dengan apa audit ya, lihat kecelakaan kerja, kinerja K3-nya gimana? Oh, kalau kinerja K3-nya bagus, berarti sistem manajemen KHS di tempat kerja berjalan efektif. Nah, itu tidak ada yang salah semua respon itu. Akan tetapi komentar saya adalah bahwa itu merupakan pecahan-pecahan, puzzle-puzzle dari banyak cara untuk kita mengetahui sistem manajemen KHS di tempat kerja berjalan efektif. Semua yang Baraya tadi kemukakan, baik secara lisan maupun secara chatting ya di kolom chat, itu kalau dikumpulkan itu menjadi namanya audit. Jadi bagaimana kita mengetahui sistem manajemen KHS di tempat kerja berjalan efektif? Melalui audit. Baik audit lab tingkat pertama tadi ya, kemudian kedua dan ketiga, atau internal audit, audit oleh customer, audit oleh vendor, oleh regulator, maupun audit oleh lembaga sertifikasi. Jadi jawaban semua yang Baraya kemukakan itu betul semua. Kalau dikumpulin semua jawaban itu mengerucut ke satu jawaban yang general, namanya audit. Jadi nomor 1, kalau mau secara umum, bagaimana kita mengetahui sistem manajemen di tempat kerja berjalan efektif? Melalui audit. Sekarang pertanyaannya, bagaimana audit bisa mengidentifikasi efektivitas suatu sistem manajemen QHSE itu berjalan efektif? Ingat, efektif itu artinya apa, Baraya? Ada yang mau ngasih pendapat? Definisi efektif. Efektif, wah. Efektif sesuai tujuan, apa yang diharapkan itu yang terjadi. Beda dengan efisien? Efisien ya menyangkut cost ya, biaya atau waktu gitu. Ya. Ada banyak kita itu berwacana, ini kita harus kerja secara efektif dan efisien. Nah, efektif itu apa? Baraya semua, Bapak Ibu, kalau kita cermati, kesimpulan suatu audit baik internal, eksternal, first party, second party, third party, audit gabungan, audit bersama, ya,
Itu kesimpulannya mengerucut adalah apakah sistem manajemen di tempat Bapak Ibu itu semua berjalan efektif. Efektif itu artinya yang diimplementasikan sesuai dengan apa yang direncanakan. Itulah efektif. Kita nggak ngomongin boros nih. Kalau boros baru ngomonginnya efisien. Tergantung dengan seberapa banyak yang dikeluarin untuk memenuhi target. Makin banyak yang dikeluarin untuk memenuhi satu target, makin boros. Makin sedikit yang dikeluarin untuk memenuhi satu target, makin efisien. Kalau efektif, artinya seberapa banyak kesesuaian antara implementasi yang dilaksanakan dengan apa yang direncanakan. Itulah efektif, Bapak Ibu. Makanya di setiap audit itu, kita itu mencari kesesuaian apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan. Misal ya, dalam sistem manajemen keselamatan kerja, misalkan 45001 ya, ISO atau OSAS, perencanaan itu semua melalui HIRA. Di HIRA ngomongnya begini, bahayanya misalkan apa? Resikonya misalkan apa? Programnya kemudian apa? Nah, dari program itu akan tujuannya apa? Dari situ dilaksanakan apa tidak? Dievaluasi apa tidak programnya? Dibalikan lagi ke HIRA. Apakah programnya sesuai untuk mengendalikan resiko? Kalau tidak sesuai, bagaimana? Itulah audit itu menilai efektivitas. Jadi diperiksa oleh audit. Cara memeriksanya nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi semua jawaban Baraya itu udah betul semua. Kalau dikumpulkan mengerucut kepada satu jawaban umum, yaitu audit. Bagaimana teknologi bisa mengenai efektivitas sistem? Karena semua diperiksa, dibandingkan tadi Mbak siapa tadi yang pertama kan ada proses membandingkan. Nah, kenapa bisa mengidentifikasi efektivitas? Karena ada proses membandingkan antara implementasi di lapangan dengan apa yang direncanakan, dibandingkan. Semua informasi yang didapat selama pelaksanaan audit, dievaluasi, dijadikan bukti objektif, kemudian dibandingkan dengan kriteria audit atau dibandingkan dengan dalil atau dengan referensi. Ini referensinya, misal ya, misal nih. Efektivitas terkait identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko ya. Nah, kita ngomongin. Pertanyaannya, apakah identifikasi yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan sudah efektif dilakuin atau dilakukan oleh perusahaan? Nah, kita akan melihat sejauh mana kesesuaian di lapangan dengan perencanaan. Artinya, Bapak Ibu, ketika mengaudit klausul terkait dengan HIRA, berarti Bapak Ibu harus bawa HIRA-nya, paham tentang HIRA-nya di tempat yang akan Bapak audit, misalkan di bagian gudang bahan kimia. Patokan kita adalah HIRA. Kita mau mengaudit klausul terkait HIRA. Nah, efektivitasnya adalah membandingkan apa yang dilaksanakan dengan perencanaan. Plus, membandingkan apa yang dilaksanakan dengan yang direncanakan, plus regulasi plus norma. Begitu. Jadi nanti akan dapat kita temukan implementasi di gudang bahan kimia terkait penyimpanan bahan kimia sudah sesuai dengan SOP, penyimpanan dan pengelolaan bahan kimia di gudang kimia. SOP-nya sudah sesuai dengan HIRA. HIRA-nya sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Misalkan terkait dengan NAK itu nilai ambang kuantiti, misalkan ngacunya ke Permenaker nomor, nah dan terus lanjut ke atas. Jadi begitu nanti, oh ternyata sudah efektif.
Kalau gudangnya banyak, ambil sampel. Misalnya gudangnya 5, ambil sampel 3. Kalau di 3 gudang itu perbandingan antara implementasi dengan perencanaan bagus, berarti sudah efektif. Ya, begitu. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau share atau ada yang mau berpendapat? Silahkan, saya kasih kesempatan 2 orang, selain yang tadi sudah berbicara, mangga. Jadi kesimpulannya nomor 1 jawabannya audit ya Pak? Betul, audit. Jadi kalau Nomor Bapak Ibu, 2, tadi nggak ada yang salah sebenarnya, itu puzzle nomor 2 ya. Puzzle karena adanya proses membandingkan antara perencanaan dengan implementasinya. Betul. Ya, Nanti ke sana perencanaannya itu ditambah lagi lebih expand, ditambah Apa-apa regulasi yang jadi acuannya, ditambah lagi dengan norma begitu. Siap Pak. Makasih Pak. Ya, lanjut yang lain. Ayo. Kita namanya workshop Bapak Ibu, silahkan bertanya, berpendapat, monggo. Mbak Retno, ada yang mau ditanyakan Mbak Retno? Monggo Mbak Retno, sudah raise hand tuh Mbak Retno, monggo. Silakan Baraya semua. Pak, Mas. Pak, mohon bertanya Pak. Monggo Mas, silakan Mas. Saya ingin bertanya Pak, kalau misalkan inspeksi K3 itu dalam internal audit itu termasuk metodologi audit atau teknik audit Pak? Terima kasih. Ya, nanti di slide selanjutnya akan kita bahas terkait dengan metodologi dan teknik audit. Inspeksi kita lihat itu beda dengan audit. Tadi kata kunci dari audit itu ada 3. Ya, pemeriksaan secara sistematis, independen, dan menyeluruh. Ingat, kalau inspeksi itu perpotong-potong. Boleh jadi tidak terencana. Boleh jadi artinya itu tidak boleh jadi dilakukan, boleh tidak direncanakan. Sambil lewat nih, Mas siapa tadi? Mas Jeremy ya, misalkan sambil lewat nih, sambil lewat. Karena sebagai QHSE kan harus patrol. Sambil lewat misalkan di mesin boiler. Sambil lewat kok bunyinya tidak enak ya, tidak seperti biasanya. Nah, sambil lewat, Mas Jeremy mampir ke boiler, kemudian inspeksi. Begitu. Kalau audit nggak bisa begitu. Audit harus ada perencanaan, harus ada schedule, harus ada auditi. Kalau inspeksi boleh sambil yang tadi saya bilang. Ketika ada abnormality suara di boiler, Mas Jeremy boleh langsung melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan objek dibandingkan dengan referensi itu namanya inspeksi. Jadi nggak boleh inspeksinya itu nggak ada referensinya. Jadi inspeksi itu harus begini misalkan ya. Suaranya aneh. Anehnya itu dibandingkan dengan apa? Standarnya apa? Makanya ketika inspeksi harus ada checklist. Suaranya tidak berdengung, suaranya halus. Definisi halus itu apa? Nah, itu jadi begitu. Teknik audit salah satunya boleh memeriksa dalam artian inspeksi minor, tapi tidak dilakukan oleh auditor, Mas. Ya. Harus dilakukan oleh auditi atau pihak yang ditunjuk oleh auditor dan auditi. Ya. Itu hanya untuk membuktikan bahwa sistemnya itu berjalan di situ. Maka boleh dilakukan inspeksi. Misal terkait dengan prosedur pemeliharaan dan pemeriksaan APAR. Nah, kan yang paling gampang. Prosedur pemeriksaan dan pemeliharaan APAR. Ngacu ke HIRA. HIRA-nya ada nggak di HIRA? Tersebut nggak. Kalau ada, sudah 1 poin. Dari situ muncul program. Programnya apa? Program pemeriksaan dan pemeliharaan APAR. Bagaimana pemeliharaan dan pemeriksaan APAR? Dilihat, pemeriksaan dilakukan secara bulanan untuk
APAR misalkan. Oh, dengan memeriksa metodenya dengan memeriksa secara visual, misal mengisi tag kartu gantung yang ada di APAR. Nah, itu nanti diperiksa di lapangan. Boleh jadi langsung visual auditor. Kalau pemeriksaan fisik terkait dengan operasi alat, itu auditor tidak boleh mengoperasikan. Itu harus auditi atau pihak lain yang ditunjuk. Ya, kita akan bahas, Pak, Mas Jeremy nanti. Berarti itu Pak secara menyeluruh seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi menyeluruh di satu tempat boleh. Jadi misalkan kita misalkan terkait dengan HIRA, klausul HIRA ya, klausul HIRA, Hazard Identification Risk Assessment. Misalkan di tempat di mana, misalkan sebut aja salah satu lah di mana, misalkan laboratorium Pak. Di laboratorium. Oke, pasti ada HIRA dong. Ada MSDS Pak. Ada HIRA. Kira-kira bahaya di laboratorium itu apa? Resikonya apa? Paparan zat kimia Pak. Oke, paparan itu bahaya apa resiko? Bahaya itu paparan itu termasuk risiko biasanya kalau di laboratorium. Oke. Bahayanya kalau resiko itu sudah masuk ke dampak. Oh iya, maaf. Ya, misalkan maksud saya bahaya, bahan Pak. Kimia. Bahayanya terpapar bahan kimia, ya. Nah, resikonya misalkan apa? Misalkan iritasi apa? kulit, Pak. Luka bakar. Ya, luka bakar. Ya, luka bakar. Nah, bagaimana cara mengelola resiko supaya luka bakarnya tidak terjadi di laboratorium? Itu kan ada program. Nah, programnya dilihat, dilaksanakan apa tidak di laboratorium. Kalau programnya dilaksanakan dan tidak ada kejadian, ya, berarti itu bahwa dapat kita simpulkan bahwa terhadap klausul HIRA di laboratorium itu berjalan efektif. Gitu. Ini baru satu di lab nih. Kalau nanti auditor yang sama berjalan lagi ke ruang produksi, mengaudit lagi klausul HIRA, lakukan metodologi yang sama. Ketika diketahui di situ berjalan efektif, udah di dua lokasi berjalan efektif. Kemudian jalan lagi dia ke gudang, ke bagian PPIC, lakukan lagi terhadap klausul yang sama. Ketika kesimpulan temuan auditnya berjalan efektif, itu udah 3. Nah, misalkan audit kali ini terhadap 5 departemen, 3 berjalan efektif, misalkan dikategorikan bahwa terhadap klausul HIRA di perusahaan sudah berjalan efektif. Begitu. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Di kolom chat kita lihat ya. Oke. Lanjut ya, Bapak Ibu semua ya. Kalau ada pertanyaan silahkan Pak, di sela aja, kalem aja ya. Izin bertanya dulu Pak Beni. Monggo, Bu. Monggo. Ya. Tadi Pak, terkait dengan tadi bila di 3 lokasi ya, HIRA kita sudah efektif ya, waktu pemeriksaan misalnya di tahun 2021 ini. Kemudian kalau kita mengadakan audit lagi di tahun depan, apakah ketiga lokasi ini masih kita periksa atau seperti apa Pak? Atau karena kesimpulannya sudah cukup efektif, kita mengarah ke lokasi lainnya gitu. Bagaimana Pak? Mohon masukannya. Terima kasih. Oh, siap. Artinya paku yang sudah lurus ya jangan diketok-ketok terus ya Bu ya. Ya, jadi begini, terhadap ruang lingkup audit bisa ditetapkan dengan banyak kriteria atau reason. Salah 3-nya adalah yang pertama tadi banyaknya temuan. Kalau banyak temuan di tempat itu, silahkan diaudit lagi tahun berikutnya. Jadi fokus. Biasanya kalau anak yang berkebutuhan khusus ya, dalam arti nakal, itu kan sama gurunya lebih diperhatikan ya Bu ya. Mana Benny nih? Kok belum datang? Nah, itu Benny itu boleh jadi dia paling ngeyel. Jadi gurunya paling hafal itu. Wah, ini nih. Nah, gitu. Terkait dengan pertanyaan Ibu, bagaimana kalau ini daerah ini sudah bagus?
Nah, boleh jadi Ibu cari klausul lain tetap di tempat yang itu. Ya, jadi nanti ada teknik sampling terkait dengan klausul di satu tempat, terapkan banyak klausul di satu tempat dengan terapkan satu banyak tempat dengan satu klausul. Itulah nanti ada teknik sampling. Jadi teknik sampling dalam audit itu yang pertama adalah menerapkan banyak klausul pada satu tempat atau menerapkan satu klausul di banyak tempat. Yang tadi saya kemukakan adalah menerapkan satu klausul di banyak tempat. Klausul HIRA. HIRA di bagian laboratorium, HIRA di bagian produksi, HIRA di bagian PPIC, misalkan di workshop. Nah, itu nanti dari situ akan kita bisa simpulkan ternyata berjalan efektif. Di tahun berikutnya apakah ini diperiksa lagi? Diperiksa lagi aja, Bu. Tapi fokusnya tidak lagi ke situ, tetapi ke misalkan bukan HIRA-nya, misalkan di emergency response. Kita akan coba lihat di critical area mana yang menyebabkan perusahaan ini dari segi HIRA itu menjadi kritis. Tadi laboratorium, betul, karena banyak bahan kimia yang di situ diproses, ya kan. Yang kedua adalah di bagian produksi, alat-alat produksi itu sangat kritis, berbahaya, ya kan. Yang ketiga adalah di warehouse. Di warehouse juga sangat kritis. Nah, nanti untuk audit berikutnya nanti si ketua tim, lead auditor akan membuat penekanan-penekanan. Boleh begitu, Bu. Tolong nih tim audit yang mengaudit produksi, yang mengaudit lab dan mengaudit gudang itu mohon penekanan kepada misalkan ERT, emergency response team. Nanti si auditor kepala akan ngomong begitu. Makanya nanti teknik audit untuk penyusunan tim harus dirancang sedemikian rupa, jangan sampai tim auditornya berbeda, Bu. Jadi nanti si ketua tim itu akan merancang jadwal audit itu bersama tim auditor internalnya, itu ada maksudnya. Misal ya, yang tadi tim 1 itu mengaudit 3 tempat. Laboratorium, produksi, dan warehouse. Itu akan dicatat di situ klausul apa? Misalkan klausul HIRA. Nanti tim 2 akan mengaudit terkait dengan ERT masih sama nih di lab, di produksi dan di warehouse. Jadi nanti ingat nanti penunjukan tim untuk beberapa bagian tertentu boleh jadi harus sama. Jadi tim 1 mengaudit produksi, mengaudit laboratorium dan mengaudit warehouse gitu. Jadi jangan sampai timnya beda sehingga nanti bias. Jangan sampai begitu. Nah, nanti kita coba hari kedua kita akan membuat matriks bagaimana menentukan tim dalam suatu program internal audit. Jadi jangan sampai nanti tim 1 mengaudit HIRA di produksi, tim 2 mengaudit HIRA juga di bagian produksi. Nah, itu 2 tim mengaudit 1 klausul, jangan. Ya. Nanti akan kalau sama hasilnya bagus, tapi kalau beda, wah itu bisa runyam. Si auditinya akan milih auditor yang paling longgar. Kalau Pak Beni susah, jangan Pak Beni deh yang ke sini katanya. Pak Beni kalau ngaudit temuannya seabreg misalnya gitu. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjutin ya. Ada, Pak Beni. Mangga, silakan. Ini terkait kondisi di internal perusahaan saya nih. Mangga. Dari perusahaan kita kan ada kemarin di training kan untuk auditor. Ada 3 orang. Yang 1 orang sudah resign dan tinggal 2. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kita
boleh nggak melakukan audit internal ke perusahaan kita sendiri dengan hanya 2 personil yang kompeten, atau perlu tambahan lain dari divisi-divisi lain tapi tidak berkompeten dengan auditor, gitu Pak. Siap. Di slide selanjutnya akan kita bahas terkait dengan kompetensi seorang auditor, jumlahnya dan kualitasnya. Jadi kalau kita ngomongin jumlah, apakah cukup? Nah, kalau cukup, saya nggak paham nih seberapa besar level organisasi di tempat Mas Asdimen. Nah, dulu saya waktu di Gresik, karyawannya 670 orang. Orang QHSE-nya cuma 2, saya dan supervisor. Nah, tim auditor internalnya hanya 3. Saya dengan anak buah saya ditambah orang quality. Jadi ketika mengaudit bagian QHSE, orang quality yang ngaudit saya. Tetapi saya dan tim ngaudit ke semua tempat, kecuali orang quality ngaudit ke saya, dan saya ngaudit ke orang quality. Orang saya tidak boleh mengaudit diri saya sendiri. Orang quality tidak. Sama, saya di tempat saya juga, cuman tinggal QHS-nya 2 orang, 3 dengan bagian Enviro. Sementara untuk perusahaan sendiri juga tidak banyak, paling juga manpowernya sekitar 70-an. Kita bergeraknya di bidang bongkar muat di pelabuhan. Nah, siap. Nah, jadi khusus untuk itu silakan. Yang penting Mas Asdimen tidak mengaudit dirinya sendiri. Jadi boleh nggak Kang Beni merekrut auditor dari tempat lain, ya, begitu ya pertanyaannya, yang belum di training, tidak boleh. Tetapi dia akan berlakon, dia boleh mengikuti semua proses tahapan audit, tapi dia tidak berlakon sebagai auditor, dia hanya observer saja. Observer juga harus melalui tahapan training dulu. Boleh, misalkan Mas Asdimen minta tolong Mas Denny dan Mas dari Standar ID, tolong dong bikinin satu sesi 2 hari untuk internal auditor yang bersertifikasi. Ya nggak apa-apa, bikin aja gitu. Atau internal auditor di perusahaan sendiri, Mas Asdimen dan yang 1 orang lagi membuat pelatihan internal untuk calon auditor, boleh. Karena nggak ada batasan untuk memperoleh label internal auditor, begitu, kecuali untuk SMK 3 PP 50 itu harus sertifikasi Kemenaker, walaupun hanya internal auditor. Khusus untuk internal audit 9001, 45001 dan lain sebagainya, boleh secara internal Mas Asdimen melakukan internal auditor training, ya. Baik, siap. Makasih banyak Pak Beni. Dalam. Kita lanjut ya. Ya, silakan. Oke, kita lanjutkan. Screen sharing saya masih ada ya? Masih kan? Masih ya? Oke. Iya. Nah, prinsip-prinsip audit kita berlanjut. Jadi banyak sebenarnya prinsip-prinsip audit yang harus kita pahami dan harus kita lakuin. Tetapi yang ingin saya coba sharingkan hanya 4 saja. Yang pertama, integritas. Integritas itu adalah bagaimana kita mempercayai seseorang untuk memeriksa kita, kan begitu ya, kita percaya nggak orang ini nih meriksa gue nih, kan begitu ya. Apalagi untuk internal audit, teman-teman kita juga yang meriksa kita. Jangan sampai konflik pribadi gitu didendamin ya, disalurkan melalui internal audit ya. Nah, biasanya dalam pemilihan tim biasanya suka ada tawar menawar. Pak, tolong jangan Pak Beni, Pak, ke tempat saya, Pak. Misal ya. Atau, Pak, jangan Bu Nefri lah, janganlah. Bu Nefri kan teman saya jajan. Misalkan nanti bias nih kalau ada temuan, jadi nanti diminor-minorin. Yang major jadi minor, yang minor cuma jadi observasi, misalkan ya. Nah,
si penyusun tim, dalam hal ini ketua internal audit ya dalam perusahaan, itu harus memikirkan ini dalam memilih tim auditor, baik untuk auditi maupun di dalam timnya sendiri. Tidak boleh dua orang yang saling membenci, iyalah udah kayak ABG ya. Tidak boleh dua orang yang tidak bisa bekerja sama dimasukkan ke dalam satu tim. Orang lain akan ngomong, wah Pak Benny gimana sih? Itu tim satu itu kan dulunya, gitu. Jadi, itu seorang kepala auditor internal harus mempunyai sense of ini ya, sosialis ya. Jadi tidak boleh memilih tim berdasarkan seneng doang gitu ya. Lihat integritasnya. Karena kalau seseorang dipercaya integritasnya, maka dia akan dipercaya oleh auditor atau sesama tim. Kemudian yang kedua adalah objektivitas. Nah, objektivitas itu artinya ya saya profesional saja, walaupun lokasi yang menjadi objek audit saya adalah sebenarnya teman saya ketika makan siang. Kan kalau internal audit teman-teman kita semua tuh, ya, yang kadang kita cerita dapur, ya kan, cerita anak, sekolah nih anak saya nih, kan begitu. Tapi ketika audit, ya itu kita harus objektif. Yang ketiga adalah kerahasiaan, nggak boleh gembar-gembor. Tapi di dalam, biasanya ini pengalaman saya ketika mengadakan internal audit, ya nggak ada rahasia ya. Apa yang mau dirahasiain, orang udah tahu semua kan. Tetapi artinya selama proses audit ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diceritakan ke pihak lain. Misalnya ketika kita melakukan audit, orangnya curhat, auditinya curhat. Duh, dipotong nih katanya, BRI-nya dipotong. Misalkan begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kompeten. Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas audit internal. Ingat, kompetensi itu dibangun dari 3 aspek. 1, pengetahuan. 2, keterampilan. 3, attitude atau sikap. Jadi prinsip audit itu ada 4. Minimal kalau Bapak Ibu tadi di pretest integritas dan kerahasiaan atau kompetensi, ya salah 3 itu sudah dapat punten 20 ya. Lanjut ya, ada yang bertanya terkait prinsip-prinsip audit? Ini mah umum lah ya, umum lah ini mah. Pak, mohon interupsi Pak. Mangga. Saya ingin bertanya Pak soal prinsip audit itu tentang yang poin ketiga, kerahasiaan. Itu ya. Kerahasiaan antara auditor dan auditi kan Pak? Atau antara auditor dan auditor juga? Terima kasih Pak ya. Siap. Begini ceritanya. Kan kita mencari kesesuaian. Betul tidak ya? Kesesuaian. Audit itu mencari kesesuaian antara implementasi dengan apa yang direncanain. Biasanya kalau internal audit sebenarnya nggak ada rahasia. Orang tiap hari lewat di ruang produksi misalkan ya. Tiap hari lewat di ruang produksi, apa yang menjadi rahasia? Tiap hari lewat misalkan di ruang workshop, apa yang menjadi rahasia? Emang apa istilahnya, olinya berceceran di mana-mana misalnya. Tetapi yang dimaksud kerahasiaan di sini adalah ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita ceritakan ke orang lain atau pihak lain. Misalkan ya, prinsip proses produksi yang kritikal. Proses pencampuran. Ketika kita mengaudit R&D di sana, kita akan melihat implementasi itu terkait dengan mutu misalkan ya. Misalkan bagaimana memproduksi rem, kanvas rem. Kita mengaudit bagian product development. Kan ada SOP. SOP di situ adalah misalkan proses pencampuran terkait dengan resep. Itulah yang dinamakan kerahasiaan. Kerahasiaan itu
artinya disimpan aja sendiri antara auditor dengan auditi, tidak boleh dikemukakan. Ketika dilakukan temuan audit, kajian temuan audit, itu dilakukan dengan bahasa-bahasa yang tidak bersinggungan dengan kebocoran rahasia. Misalnya, temuannya adalah bahwa batch nomor sekian ketika diperiksa implementasi itu plus minus bobotnya itu melebihi dari standar yang ditetapkan. Ketika diinspeksi, ketika diobservasi, ini tidak sesuai dengan SOP nomor sekian. Nah, SOP-nya dibuka sehingga orang lain menjadi tahu semua. Nah, ini adalah melanggar prinsip-prinsip kerahasiaan. Jadi, kerahasiaan itu informasi yang didapat hanya di lingkungan auditor auditi atau di lingkungan auditor saja. Tidak boleh digembar-gembor ke yang lain. Misalkan saya nih sekarang lagi mentraining diskusi dengan Baraya semua. Saya menceritakan pengalaman ketika saya mengaudit. Nah, itu tidak boleh, Pak. Satu lagi terkait dengan perilaku atau kejadian yang ada di audit, misalkan kita tahulah orang tidak semua sempurna, misalkan ya. Jadi ketika audit ada yang bersin-bersin mulu gitu ya, ada yang mohon maaf gitu ya. Jadi nah itu kerahasiaan yang harus dijaga oleh auditor. Intinya jangan comel, Pak ya, Bu ya. Ini ibu-ibu mohon maaf nih, Bu ya. Jadi ketika habis audit, selama audit dan selamanya, jadi jangan diobrolin hasil auditnya. Aduh, dulu waktu ngaudit di si Anu mah ya begini begitu. Aduh, jangan ya. Makasih banyak, Pak. Ya. Pak, saya mau bertanya bila boleh, Pak ya? Boleh, Ibu. Lanjut, Ibu. Ini mengenai prinsip-prinsip audit. Ini saya lihat di sini kan ada 4, integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi. Nah, kalau kolegial itu gimana, Pak, dibandingkan dengan objektivitas? Di satu sisi kita dalam mengaudit itu kan perlu ini juga ya, jangan sampai si auditor ini menjadi seperti nenek sihirnya si auditi gitu loh, Pak. Itu menurut Bapak gimana, Pak? Antara objektivitas. Siap, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Beberapa bentar, ini koneksi internetnya. Bentar ya. Jelas suara saya, Bu? Ya, jelas, Pak. Oke. Jadi begini, terkait dengan prinsip audit yang lain, yaitu kolegial, boleh Ibu ditetapin terkait jika tim auditnya lebih dari 1. Bagaimana kalau terkait dengan kayak Pak Asdimen itu cuma 2 gitu ya? Nah, nanti di temuan audit, Bu, di internal tim audit antara auditor kepala dengan auditor anggota boleh berdebat. Auditor kepalanya pengen ngasih minor, misal ya. Auditor anggotanya nggak mau, saya minor. Dikemukakan aja, Bu, ketika perdebatan memutuskan temuan audit sebelum closing meeting, itu boleh. Karena begini, Bu, temuan audit itu boleh jadi langsung dikemukakan kepada auditi saat itu, boleh jadi nanti ketika closing audit. Jadi ada 2. Jadi auditinya sudah tahu temuan auditnya sesaat setelah auditor berkunjung mengaudit areanya, atau nanti ketika di closing meeting. Nah, diskusi para auditor, sesama auditor, itu boleh dilakuin. Saya sering berdebat dengan auditor kepala dulu. Pak, saya pikir itu nggak begitu, Pak, dalilnya, Pak. Begini. Auditor kepalanya ngomong begini. Nah, tetapi ingat, nanti ada kewenangan. Auditor kepala berwenang memutuskan atas masukan dari auditor anggota dan tenaga ahli. Tadi kita di slide sebelumnya kan ada expert ya, expert, tenaga ahli. Nah, itu boleh, Pak, Bu. Ketika audit dilakuin, ada hal-hal yang ragu, si auditor itu boleh berkonsultasi dengan expert. Yang expertnya boleh